Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu daramang sadayana Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dengan izin Allah, dengan qudrah wal iradah, kita bisa kembali berkumpul di masjid dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita akan membahas temanya tentang hadis 3 sifat yang Allah cintai. 3 sifat hamba yang Allah cintai. Hadis ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kalau Bapak mau tahu hadis ini, ada dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 1503 tentang sifat-sifat hamba yang kata Rasul pasti ini hamba ini bakal dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka kata Allah, aku akan serukan kepada malaikat untuk mencintainya. Lalu malaikat mengumumkan supaya yang di bumi pun mencintainya. Jadi dipika cinta kusarea di dunia, di akhirat dipika cinta. Bahkan Allah akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, yang menjadi kakinya yang untuk dia berjalan. Dalam artian selama hidup kalau Allah sudah cinta, dia akan dibimbing oleh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas hadisnya, Pak. Hadisnya pendek. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang awal-awal masuk Islam. Diajak oleh siapa saat masuk Islam? Saat masuk Islam diajak oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan Islam oleh Rasul ternyata, Pak. Tapi saat masuk Islam diajak oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya banyak sahabat Nabi yang masuk Islam lewat jalur Abu Bakar waktu fase dakwah sirriyah. Waktu fase dakwah sembunyi-sembunyi. Abu Bakar mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas, mengajak Abdurrahman bin Auf, mengajak Jubair, dan mengajak Tolhah bin Ubaidillah. Jadi banyak orang-orang kaya di zaman Nabi, awal-awal Islam dakwah sembunyi-sembunyi, itu ternyata ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dakwah itu jangan sebatas satu arah. Bapak kalau bisa ajakan tatanggi kangge salat di Masjid Baitul Mukmin, kangge ngaos. Kenapa? Karena dakwah itu harus bersama-sama. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar. Sami'tu pakai tu. Kalau sami'a mendengar saja. Kalau Bapak baca sami Allahu liman hamidah. Sami'a, Allahuna subjek. Sami Allah, Allah mendengar. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman hamidahu, orang yang memujinya. Tuh, eta mah gitu. Tapi dia pakai tu, sami tu, aku mendengar. Aku mendengar. Kalau kami mendengar, sami'na. Tuh, sami'na wa atau na gitu kan. Ini belajar bahasa Arab. Itu canak gitu, Pak. Subjeknya bisa nu dzohir, bisa nu mustatir, bisa anu nampak, domir mutasil. Ieu mah domir nu nempel, kata ganti yang nempel. Tu. Sami'tu. Kata Sa'ad, sami'tu, aku mendengar.
ente pinjem telinga orang lain. Ya, aku mendengar langsung, kata Sa'ad. Langsung, ini mah live. Aku mendengar langsung Nabi Rasulullah yaqulu bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah. Kalau pakai inna berarti ini harfu taukidin, huruf taukid. Huruf untuk menegaskan, untuk meyakinkan. Padahal tanpa pakai inna pun sudah yakin kalau berbicara Allah. Tapi kalau pakai inna berarti untuk menambah keyakinan 2 kali, sungguh. Kadang-kadang tambahan lagi pakai la. La itu sungguh juga. Innal insana lafi. Tuh ayat la lagi. 2 huruf taukidna, inna dan la. Ini mah 1, innallaha. Sungguh Allah. Untuk menegaskan. Kalau ada berita, orang yang diajak bicaranya takutnya tidak meyakinkan, sok pakai kalimat sungguh. Cek bapak teh kayak tabrakan di itu tuh di Antapani di jalan raya. Wah, bohong. Sungguh. Terpercaya. Sungguh benar-benar aku melihatnya. Nah, itu kan jadi tambah yakin kalau pakai sungguh. Di sini Nabi pakai sungguh. Innallaha, sesungguhnya Allah. Oh, Pak. Innallaha yuhibbu, mencintai. Ahabba yuhibbu. Dulu ada iklannya banyak. Ana uhibbu supermi. Ini dulu iklan. Nah, ana uhibbu supermi teh. Aku cinta supermi. Kenapa? Dulu iklannya gitu. Ana uhibbu supermi. Dulu iklan di TV. Aku cinta supermi. Ayo nama hadisnya yuhibbu. Pakai ya, bukan a. Amun a aku. Namun ku ya dia. Sesungguhnya Allah yuhibbul abda, mencintai seorang hamba. Abda. Lamun hiji abda, lamun seueur ibad. Ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kalau satu abdun. Makanya kita semua di sini Abdullah. Apa Abdullah teh? Hamba Allah. Ibadullah, hamba-hamba Allah. Jama'. Jadi ada bentuk mufrad tunggal, bentuk jama'. Di sini menggunakan kalimat mufrad. Berarti ini khusus untuk setiap diri harus memperhatikan. Sungguh Allah mencintai al-abda, hamba. Tapi pakai kata sifat, hamba yang bagaimana? Tidak semua Allah mencintai hambanya. Allah mencintai hamba menggunakan kalimat sifat, ada alif lam. Jadi dalam bahasa Arab kalau alif lam itu draw. Artinya berarti sifat. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Allahi arrahmani arrahimi, alif lam semua. Berarti sifat yang nempel. Tapi kalau nggak pakai alif lam, misalnya nih, innallaha yuhibbul abda taqiyan. Tah, pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Abdana alif lam, taqiyannya tanwin misalnya. Innallaha yuhibbul abda taqiyan, goniyan, khofiyan, misalnya gitu, pakai tanwin semua. Berarti itu mah hal. Non hal teh keadaan, eta mah bukan sifat. Misalnya Bapak datang ke sini, kata Bapak teh, sholaitu qaiman, aku sholat qaiman, dalam keadaan berdiri. Nah gitu, lamun pakai tanwin jadi keadaan. Tapi kalau draw alif lam sifat yang melekat. Makanya di sini pakai kalimat draw alif lam bukan tanwin. Jadi kalau kita teliti dari segi bahasa Arab, nah kenapa Nabi pakai alif lam? Jadi Pak, nanti ada perbedaan kenapa pakai alif lam, kenapa pakai tanwin. Ternyata dari segi terjemah pun berbeda. Di sini Nabi menggunakan kalimat pakai alif lam, berarti sifat yang melekat. Kata Nabi, sungguh Allah mencintai hamba at-taqiyya, yang taqiyya, yang bertakwa. Al-ghaniyya, yang kaya raya. Al-khafiyya, yang tersembunyi, tidak menonjolkan diri. Jadi 3 sifatnya, taqiyya, ghaniyya, dan khafiyya. Jadi Bapak nanti kalau punya anak lagi, namanya siapa Pak? Anak pertama namanya taqiyya, anak kedua ghaniyya, anak ketiga khafiyya. Siap? Ibu punya anak lagi? Cucu atau ya?
Gitu ya. Jadi ini hadisnya pendek di Bulughul Maram, padahal hadisnya panjang sebetulnya di kitab Muslimnya. Sebelum kita bahas hadisnya, kita lihat biografi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kita bahas Sa'ad? Karena nanti hadis ini sangat berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad itu nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdul Manaf bin Juhroh, termasuk Bani Juhroh. Di orang Bani Juhroh, coba Juhroh. Pak Juhroh kan. Kabilah Nabi dari jalur ibu Aminah binti Wahab. Jadi Sa'ad saudara Nabi dari jalur ibu, ternyata dari jalur Aminah. Tapi terpakai Siti kade. Siti Aminah tak aya, Siti mah. Bahasa Arab tak aya Siti, Pak. Dukati mana eta Siti asbabul kurujungna. Siti itu asalnya Sayyidah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Artinya teh lamun Sayyidah teh kebalikan tuan. Lamun perempuan berarti naon kebalikan tuan naon? Kan lamun laki-laki Sayyid. Sayyid teh tuan, Sayyidina geuning Muhammad. Tuan, tapi lamun perempuan mah Sayyidah. Karena ini tuan nyonyaku Sayyidati, Sayyidati Khadijah, Sayyidati Aminah. Ngan di urang disingkat jadi Siti, nah gitu. Dukati mana eta Siti sok Bapak, tak ngobrol jeung orang Arab. Siti tah mal Arab paleun naon Siti. Cing orang eta singkatan tina Sayyidah, Sayyidati. Disingkat ku Indonesia jadi Siti gitu. Teu aya Siti. Eta Aminah we. Amun bade Sayyidati gitu nya. Jadi Sayyidah Aminah binti Wahab. Kelahiran dan keislaman. Sa'ad lahir di Mekah tahun 595 Masehi, termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Cek Nabi ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk Islam, masuk surga. Yaitu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Umar fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Tadi tersebutkan 10 orang. Ku Nabi dijamin si eta pasti ke surga. Jadi Sa'ad itu sudah dijamin masuk surga sejak awal-awal masuk Islam. Urang macan dijamin masuk surga. Ada tentang lomba gaya gitu. Kudu lomba ibadah. Kita belum dijamin masuk surga kita mah. Kalau Sa'ad sudah dijamin masuk surga. Dia masuk Islam pada usia 17 tahun melalui dakwah Abu Bakar. Tuh, 17 tahun terus Islam. Usia sabar Pak? 17 tahun. Usia kelas sabaraha maksudnya? Salah. Usia kelas sabaraha pun diurang 17 tahun? Hah? SMA-nya? SMA kelas sabaraha? Kelas 2-nya. Lah beliau juga. Julukannya Farisul Islam, tuh penunggang perang Islam. Wih, jadi ahli perang saat Pak kade. Persia, Bapak terang Persia mana Persia teh? Cigon? Iran ya jadi Cigon dewa. Persia teh nu aya perang jeung Amerika kan? Iran. Dulu Persia teh takluk oleh Islam pada saat zaman Umar bin Khattab. Siapa panglima perangnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebat, tinggal Pak. Jadi Sa'ad mah mantan panglima perang. Pas saat sampai di Persia, di Iran, Sa'ad nangis Pak. Ningali naon? Ningali kemegahan kota Persia, negara Persia. Nangis. Lain atau sedih. Lalu Sa'ad membaca surah Ad-Dukhan tentang bahwa semua ini akan hancur. Cek Sa'ad teh. Semua ini akan ditinggalkan, cek Sa'ad teh. Dunia ini akan ditinggalkan. Itu betul disebut gelar apa? Farisul Islam. Bapak punya anak laginya nanti namanya siapa? Farisul Islam. Siapa nama anak Bapak? Faris. Tuh, bagus Pak. Tapi bukan Faris Panjapa kade. Atau Faris Saint Germain. Itu pemain Persib barunya, mantan Paris itu. Farisul Islam. Dan dia adalah sahabat yang mustajab dakwah, yang doanya diijabah oleh Allah. Karena Nabi pernah berdoa, kata Nabi, ya Allah, istajib, kabulkanlah doa Sa'ad idza da'aka, kalau dia berdoa padamu.
Jadi Nabi ngadoakeun Sa'ad naon? Ngadoakeun Sa'ad, ya Allah kabulkan semua doa-doa Sa'ad. Hebatnya Pak. Nabi ngadoakeun gitu. Nabi sebut orang yang doanya pasti diijabah. Saciduh metu saucap nyata gitu. Sa'ad ngadoa teh. Terus dalam perang, beliau turut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Orang yang pertama memanah dalam peperangan Islam. Jadi yang pertama kali mengajarkan panah di Islam itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ahli manah teh yang pertama kali di dunia Sa'ad meureun. Di dunia Islamnya. Lamun di dunia barat mah Robin Hood gitulah. Jadi Sa'ad itu ahli manah, berarti jago manah, tepat sasaran panahna teh. Karena kata Nabi, ya Allah tepatkanlah sasaran panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ku Nabi doakeun, ya Allah tepatkanlah sasaran panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tiap kali manah tepat sasaran. Jadi lamun nembak sampean ka sampean, mun nembak dada ka dada. Mun bapak mah kan nembak sampean kena naon? Mastaka gitu. Nembak kaki kena kepala kan kita mah. Kalau Sa'ad Pak tepat. Beliau adalah komandan besar yang menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah tuh, panglima perangna Sa'ad. Panglima pemuka kota Madinatus Salam Baghdad tuh. Pernah membuka pintu Madinatus Salam Baghdad. Dan beliau meninggal wafat di Akik, nama tempat Akik tahun 55 Hijriah atau 58 Hijriah. Usia beliau 80 tahunan. Tuh, berarti termasuk orang yang bukan panjang umur tapi sudah makhluk langka. Dan kalau usia 60 tahun panjang umur, 70 tahun istimewa, 80 tahun makhluk langka. Jadi bapak-bapak seorang naon? Langka atau istimewa? Jeung makhluk langka sebarang ekor ya. Dimakamkan di Baqi setelah dibawa ke Madinah. Di Baqi itu berarti makamnya sekarang ada di samping Masjid Nabawi, di makam Baqi Al-Gharqad yang pemakaman yang di samping Masjid Nabawi di Madinah. Ini ya, ini Sa'ad dulu Pak. Tuh, lihat nih hadisnya ini Pak. Rasul bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Jubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Tuh. Terus jaminan surga berarti ahli surga. Disebut teh 10 sahabat yang diberikan kabar gembira langsung masuk surga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, doa Nabi, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu. Maka lamun ku Nabi didoakeun pasti diijabah. Nu kedua doa Nabi irmi sya'du. Kata Nabi, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Ya Allah tepatkanlah lemparan panahannya dan kabulkanlah doanya. Tuh, ini doa Sa'ad. Terus orang yang pertama melepaskan panah di jalan Allah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Ali bin Abi Thalib. Sa'ad itu pertama kali jago memanah dan ngajarkan manah. Terus kata Umar bin Khattab, Sa'ad termasuk dari mereka ahli syuro. Sa'ad teh ahli syuro, lamun di urang mah watim pres. Sa'ad teh naon watim pres teh dewan pertimbangan presiden. Jadi Sa'ad itu salah masuk dewan pertimbangan Umar bin Khattab saat jadi presiden khalifah. Jadi lamun aya naon ngumpulkeun teh Sa'ad, Jubair, ngarariung teh. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu teh ngobrol heula gitu. Mun bade bikin kereta cepat teh tara langsung jadi, ngobrol heula jeung dewan pertimbangan. Tong jojol kereta cepat jadi we. Jadi menumpuk hutang teh beres-beres sampai kain. Itu Sa'ad itu. Jadi Sa'ad itu pinter lah, Pak. Pinter segala rupa. Makanya kata Umar bin Khattab, jika Sa'ad yang menjadi pemimpin, maka itulah yang terbaik. Cenah lamun Sa'ad daikeun jadi presiden, alus pisan cek Umar teh. Tapi jika tidak, maka pemimpin hendaknya meminta bantuannya. Tuh, cek Umar ya, Pak. Nu nyarosna Umar, cek Umar, lamun dia terjadi presiden, minimal minta bantuan ke Sa'ad bin Abi Waqqas.
Ini kehebatan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa disoroti Sa'ad dalam pembahasan kita kali ini? Karena hadis ini berkaitan dengan Sa'ad. Nah, ini hadisnya panjang, Pak. Tuh lihat. Ternyata hadis yang tadi yang di Bulughul Maromnya pendek, tapi di Muslimnya panjang. Ternyata ini kisah Sa'ad bin Abi Waqqas hadis ini. Dari Amir bin Sa'ad. Tuh, Amir itu anaknya Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak namanya Amir. Dari Amir bin Sa'ad, ia berkata bahwa saudaranya Umar bin Sa'ad, tuh ayat di saudara namanya Umar. Ini Sa'adnya punya anak Amir dan Umar. Gitu. Berarti dia lamun bapak yang namanya Pak Amir itu anak saha? Anak bapana itu mah. Kata Amir bahwa saudaranya Sa'ad mengunjungi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang mengembala kambingnya di pedalaman kabilah Arab. Jadi anaknya menjenguk orang tuanya. Nah, karena anaknya dia datang dari Madinah, tinggalnya di Madinah, sedangkan Sa'ad tinggal di pedalaman kabilah Arab. Naon tadi nama daerah nami daerah nanti Akik tadi disebutkan kan. Nami daerah apa Pak? Akik. Jadi saat itu tinggal di daerah yang namanya daerah Akik. Lembur namun di urang mah. Kalau anaknya tinggal di kota, saat milih tinggal di desa tak gitu, Pak. Akik itu kalau di Madinah itu kalau di Bapak dari Masjid Nabawi itu kurang lebih 12 km sana gitu, kurang lebih. Berarti tidak ke mana Pak 12 kilo? Ke mana? Cimahinya. Nah, ke Cimahi 12 kilo itu Pak. Jadi saat milih jadi Arab Badui Pak. Saat itu menjadi pengembala kambing di pedalaman kabilah Arab. Bayangkan Pak, mantan presiden, mantan watim presiden, mantan panglima perang, kalakah ngangon domba saha? Domba Sa'ad, domba kuring. Ibu kumaha aja domba kuring? Domba Sa'ad. Jadi domba kuring kumaha ibu tuh. Fokus kali ya ada hadis ya. Domba kuring ya. Domba Sa'ad domba kos. Kan ayahnya kamari ningali dina TV-nya dina medsos. Cek Kapolri teh kalau Kapolri di bawah kementerian lebih baik saya jadi petani nah gitu sih kan nama. Ya jadi peternak sih ada lain petani hungkul gitu ya. Jadi saat itu Pak Kalakah jadi pengembala kambing. Kalakah menjadi pengembala Kalakah di bahasa Indonesia naon? Kalakah menjadi pengembala. Malahan. Saja. Lihat Pak. Lihat. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat putranya datang anaknya, beliau mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Itu kalakah berlindung dari anak ini. Auzubillah minasyaitonirrajim. Gitu kan biasanya gitu. Ini mah doa naon? Auzubillah min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang berkendara ini. Maksudnya anaknya. Jadi mohon perlindungan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan anaknya. Nah, abad ngomong gitu karena saat tahu anak nate bakal memberikan pengaruh negatif. Jadi bapak lamun aya budak bakal mengaruhan bapak negatif, bapak ngadoa, auzubillah min hadal gulam. Aku berlindung pada Allah dari keburukan anak ini. Boleh tete. Berlindung dari keburukan orang lain. Auzubillah, boleh. Kan biasanya kanggo setan gitu. Ya. Auzubillah. Misalnya dia misalnya datang ya aya naon wala caleg ka dia auzubillah min hadal caleg gitu boleh tete. Berlindung dari keburukan, bukan anggap orang itu setan, bukan. Karena setiap orang mempunyai pengaruh negatif. Setan ibu mah kumaha mempunyai pengaruh negatif. Atak setan teh aya dua, minal jinnati dari kalangan jin dan jun gitu kan.
Setan teh. Ayat 2, jin dan jun. Minal jinnati wan nas. Masalah abdi ka dieu ke masjid. Auzubillah. Gitu. Aku minum kepada dari bapak-bapak ini gitu. Sieun ngajakan itu bener. Lamun ada pengaruh negatif kalau kita prediksi ini. Lamun teu aya nya teu kudu. Ternyata saat itu berdoa ini karena anaknya mau membujuknya, Pak. Oh, ngabujuk bapakna ieu teh tinggal. Ketika putranya mendatanginya, ia berkata, "Wahai ayahku." Nah, ini Pak, cek anak nanti. "Wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang Arab Badui di tengah kambing-kambingmu mengembala kambing? Sedangkan manusia berebut tahta dan pangkat di kota Madinah." Tuh gitu cenah Pak. Lamun bahasa orang mah, nah bapak teh bet dadae kanan. Kalakah ngangon? Ngangon domba saha? Domba saat, astagfirullahaladzim. Nah bapak teh kalakah ngangon domba, ngangon di dia jauh-jauh di lembur. Anu jauh ka mana? Kemana-mana, jauh kemana-mana. Alfamart acan bapak di mah tingali. Indomaret, warung, toko. Nah bapak teh kalakah di dia. Jadi si anak teh bertanya-tanya, kenapa bapak mau jadi orang Arab gunung gitu, Arab Badui disebutnya oke. Sedangkan orang-orang di kota Madinah sedang berebut tahta dan jabatan. Berebut yang jadi presiden, berebut yang jadi dewan, yang jadi menteri. Nah bapak kalakah ngangon domba. Jadi anaknya teh heran. Bapaknya itu punya peluang besar jadi presiden, kalakah milih tinggal di desa. Jadi saat itu Pak, kalau dari segi elektabilitas jeung pokokna mah teu kudu disurvei deui lah. Geus teu kudu kampanye deui, geus pasti lamun nyalon, pasti naon? Pasti kapilih. Nah, pasti kapilih ka hiji tadi kan sahabat senior awal masuk Islam, kedua mantan panglima perang, terus mantan watim pres, terus didoakan ku Nabi. Jadi lamun saat nyalon di Madinah geus pasti kapilih. Tapi anaknya nanya, nah bapak kalakah tinggal di lembur cenah gitu. Hanya lamun aya pejabat ayeuna tinggal di lembur teh geus teu payu eta mah bukan karena alim kapilih. Misalnya Ganjar Pranowo geus teu kapilih teh lah eta geus teu payu we na terame teh. Tak di lembur cicing. Kok Ridwan Kamil mah geus ngarelep teh. Geus ngarelep eta mah lain teu payu deui sarelep. Saat mah di tengah puncak popularitas, di tengah puncak elektabilitasnya tinggi, kalakah milih tinggal di kampung. Tah eta Pak. Dia meninggalkan hiruk pikuk dunia perpolitikan. Ya hebatnya banyak. Aya teh nu kieu pejabat urang. Aya teh saha urang kalakah mayar di urang makan ya Pak. Yang kapilih teh kalakah mayar miliaran. CFMM-an Pak di urang mah. MM-an. Lihat sinanya, wahai ayahku, kenapa engkau rela menjadi seorang Arab Badui sedangkan orang-orang berebut tahta dan pangkat di kota Madinah? Nah, berarti dia terjadi pejabat di itu tuh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memukul dada Umar putranya. Tuh, sambil mengatakan, diamlah, jempe maneh, tong sok mamatahan kolot. Tak gitu. Mau mamatahan kolot, sotoy bisa dia budak gitu ya Pak. Jadi anak mematahan kolotna. Bapakna lebih pintar daripada anakna. Lebih senior, tapi seolah-olah anakna teh, nah bapak teh berarti dia lain gitu. Jadi kadang-kadang ada anak teh sok lebih merasa lebih tahu daripada bapaknya. Matak dipukul ku dadana ku Sa'ad, diam kamu tong ngomong gitu ka bapak teh. Kenapa aku tinggal di sini? Nah ini Pak, ini motivasi saat tinggal di kampung, ngurus domba, ngurus hayam, ngurus balong, pepelakan gitulah mau di orang banyak. Kenapa? Apa motivasinya? Kata Sa'ad, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda. Tak eta, Pak. Aku milih di sini karena aku pernah mendengar Nabi bersabda. Apa? Sungguh Allah mencintai seorang hamba at-taqiyya yang bertakwa, al-ghaniyya yang merasa cukup,
dan al-khafiyah yang tersembunyi. Jadi saat teh milih tinggal di lembur teh gara-gara ingin menjadi orang yang tiga ini. Jadi orang yang tadi bertakwa, merasa cukup, dan orang yang tersembunyi. Di sini bukan tersembunyi dari KPK, bukan. Tersembunyi memang menyembunyikan dirinya supaya tidak menonjol. Jadi hadis ini terkait tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dalam bab kitab apa? Dalam bab kitab zuhud dan waro. Non zuhud teh, non waro teh. Zuhud itu fokus terhadap akhirat. Menjadikan dunia sebagai sarana mencapai akhirat. Zuhud. Namun waro berhati-hati terhadap perkara yang subhat, yang samar. Itu ya Pak ya, itu asbabul kurunyung saat menceritakan hadis ini. Asbabul kurunyung ya Pak ya. Asbabul wurud dalam hadis mah. Mun Sunda mah asbabul kurunyung. Lihat Pak. Yang pertama, yang disebut al-abda taqiyya. Tuh, ini nih dijelaskan detail ke para ulama. Yang dimaksud dengan taqiyya di sini adalah hamba yang bertakwa, sama dengan muttaqin. Seueur jalmi namina at-taqinya. Siapa? Hanan at-taqi gitu kan? At-taqiyya teh asalna teh taqiyya. Tapi teu aya zakiyah mah aya zakiyah eta mah naon? Eta mah lagu coba. At-taqiyya itu hamba yang bertakwa adalah siapa? Orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya. Jadi nu haramna dijauhi baru ngalaksanakeun kewajiban. Dibarengan ngalaksanakeun kewajiban. Nah nu diheulakeun pertama ku Imam An-Nawawi menjauhi yang haram. Karena percuma lamun STMJ, Pak. Tahu STMJ? Salat terus maksiat? Ya percuma. Salat korupsi jalan, gelo kan jelema kitu teh. Nya salat, ceramah, tapi kuota haji dikorupsi kan eta teh. Iblis oge gogodeg, Pak. Cek iblis teh goblok, cek iblis teh, Pak. Urang wae teh korupsi kuota haji, cenah gitu iblis ngomong gitu, Pak. Jadi iblis mah gogodeg ngali koruptor Indonesia mah. Kehel cenah jelema ieu. Teu kirim-kirim jelema gitu, Pak. Kesal iblis kan ngali orang Indonesia mah, Pak, amun korupsi teh. Eta boga pikiran cenah. Cek iblis teh. Jadi nu haram dilakukan salat jalannya eta teh gelo panu kitu teh. Nah cek Nabi, siapa yang bersedekah dari yang haram maka lebih berat sayap nyamuk eta teh Pak. Mau diterima ku Allah amalna oge. Meureun koruptor maling-maling teh pikiranna kieu tenan naon korupsi loba engke tinggal ngabangun masjid we gitu. Tinggal ngabangun masjid tinggal bolak-balik haji umroh dipikir teh bakal kahapus dosa-dosana. Atak percuma nu kitu mah Pak, atak berat. Nu haram-haram nya. Mending haram seueur, mending halal sakedik. Mending halal seueur ibu mah. Dibere pilihan 2 milih nu katilu. Nya atuh hayang halal seueur mah pasti kabehanana oge. Ngan keur urang mah keur jaminu takwa mah harus hati-hati. Jangan ya tergiur dengan harta yang haram. Jangan. Kan banyak orang teh koar-koar di luar sebelum jadi pejabat ingin memberantas korupsi, ingin merubah sistemnya di luar pas demo. Geus jadi mah jadi orang dalam sih eta teh sarua. Mantap kudu kuat iman ya, mun jadi pejabat waduh bahaya nangge luar biasa. Nu teu kabawakeun jadi kabawakeun. Nya. Nya ayeuna teh badan bawahan-bawahan menteri-menteri teh eta teh asalna teh niat korupsi, kan kita kabawakeun ku atasan jadi kabawa-bawa kabehanana kan. Nah eta nu berat teh. Matak mending sedikit halal daripada banyak haram. Lebih baik jalan kaki ke masjid daripada naik Mercy tapi hasil korupsi. Gitu. Nya lebih jalan kaki ke masjid ke mana ke kantor tapi halal daripada Mercy tapi korupsi. Nu ngaheulakeun gaya.
Udah uang kampanye nongke siap sabar miliar atuh Pak. Abi aya temen nyalon wali kota eleh, Pak. Nyalon wali kota eleh. Siap sabar miliar hampir 10 M, Pak. Eleh eta teh. Kamu kenging berenya eleh, Pak. 10 M, Bapak lam kudu 10 M meser naon, Pak? Meser bala-bala 3 truk, Pak. Ini 10 M. Cenah gitu. Terus ayah ibu Nini tersepuh Pak, Nini asli ya, abi kisahnya Nini tersepuh. Ngawe-a ke abi, ngawe-a Ustad. Mam, omah ibu cete. Omatnya ibu teh nyalon jadi caleg. Oh, geus Nini nyalek cete. Abi rewas, geus Nini nyalek, bayang enggak? Nyalek, oh ima calon terbalik cete. Tersepuh Pak, ngawe Ustaz tolong instruksikan jamaah Ustaz untuk milih saya. Saya dapil cek abi teh nya jor hate tapi tadi balas jor hate teh teu sudi teuing aing milih ini gitu. Tapi tadi pokeun da puraku poke. Teu sudi teuing urang milih ini gitu kan. Jempe abi teh. Teh nyebut naon tadi balas Pak abi. Tepkeun we sedang ngambek gitu. Ternyata eleh, Pak. Eleh. CF sabara M, CF 2 M. Bayangkan 2 miliar geus pake nyumbang ka masjid ieu tah ngarah. Jadi amal jariah gitu kalau kan nyalek bari eleh. Nya itu. Nu takwa mah hati-hati. Tong loba gaya panjang penting mah hidup sesuai dengan perintah Allah, we cak kitu we tenang. Terus lihat, saur Syekh Utsaimin, yang bertakwa adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya, menegakkan sholat dan melaksanakan secara berjamaah. Tuh, ieu takwa teh leuwih jero naon? Berjamaah, anu takwa bener-bener mah. Bukan sholat di imah. Mun aya bapak-bapak sholatna di bumi, eta teh laki-laki solehah. Kadah di pasien mau kena ke mah, Pak. Menunaikan zakat dan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, saum di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan menyambungkan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Tuh, kudu hade jeung tetangga. Entak cek Nabi lamun anjeun masak sayur perbanyak kuahnya, lalu kasihkan ke tetangga. Naonna? Astagfirullahaladzim. Tega bisa deh ibu. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu usia yang belum balik, Kade. Yatim itu usia belum balik. Geus kolot kieu, Ustaz abg da yatim, geus kolot mah yatim. Yatim itu saur Ibnu Abbas maksimal 13 tahun. Ieu mah aya nini Ustaz da abg yatim cenah. Sarua urang ge yatim cenah. Yatim mah anak-anak. Mata ketika ida balago asyuddahu, ida balago rusdahu, lamun tos sampai usia dewasa, cek Allah dalam di surat An-Nisa, kembalikan hartanya kepada orang itu. Karena sudah bisa ngatur uangnya yatim mah usia belum balik. Gitu. Dan masih banyak lagi bentuk ketakwaan, kebaikan dan berbagai pintu amal soleh lainnya. Itu pertama tadi takiyah. Yang kedua al-ghaniyah. Apa ghaniyah itu? Kekayaan. Artinya goni teh orang kaya. Gani. Mata aya Abdul Ghani. Mata kalamun jamana naon? Al-ghani teh agniya. Di dieu saha agniya na maksud nama para orang kaya agniya. Lamun hiji goni. Bukan karung goni ka bukan. Goni teh beunghar. Al-ghani. Beunghar apa secara bahasa mah goni itu beunghar harta, kaya raya, kaya harta. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kekayaan jiwa, kata Nabi mah, yaitu merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia dan ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi goni di mana naon selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, disebutnya qanaah lamun uramanya, dan selalu tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi tepanasan. Kan aya jalmi teh nya teu kaop ningali batur maju sok jeung kalaka gering manehna teh. Batur meser Pajero, manehna meser Panadol. Gini aya kitu nya. Anu kitu teh. Panas. Anu kitu teh tidak goni. Goni mah pokona mah cukup weh.
Ku Allah dipasian sebulan 10 miliar, alhamdulillah cukup. 10 juta cukup, 10 ribu bu cukup sebulan ke. Bahkan setahun cukup 10 ribu. Masyarakat kalender. Setahun entah. Cukup. Jadi tidak iri kepada yang dimiliki orang lain. Itu goni. Lihat. Orang kaya adalah yaitu orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri dari manusia. Kaya dengan Allah Azza wa Jalla. Ia tidak meminta apapun kepada manusia, tidak merendahkan diri di hadapan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ia adalah orang yang kaya hatinya, tidak bergantung pada manusia dan merasa cukup dengan Tuhannya, Robnya. Ia tidak menoleh kepada selain Allah. Pokoknya mah ke Allah, Pak. Ya, ke Allah weh, Pak. Cek Nabi lamun jalan tukang minta-minta, tukang pengemis bara main, padahal dia mampu untuk berusaha. Cek Nabi daun. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah tanpa kulit. Tukang ngemis-ngemis datang di pasian, Pak, ari kuat keneh mah. Kan aya di stopan barareunghar eta teh Pak di lemburna teh gaduh serang. Di lemburna teh gaduh sawah ternyata Pak pas dicek teh. Nya ayeuna 5an sakeluarga ngemis poe 200.000 sehari seorang. Kali 5 sabaraha? 1 juta kali 30 hari. 30 juta sebulan pengemis. Nya aya nu maot pengemis diantarkeun ka lemburna gaduh sawah lega. Lamun kuat mata ngasihna kepada orang yang kelihatan dia itu miskin tapi dia menjaga diri dari minta-minta, itu lebih baik. Mata seorang Nabi naon? Kaya bukanlah karena banyak hartanya kata Nabi, tapi kekayaan adalah kekayaan dalam hati. Beunghar hate koruptor teh bareunghar tapi nah atuh bet korupsi keneh si eta teh nya. Karena hatinya miskin hatinya. Hatinya miskin, Pak. Urang makan alhamdulillah sanaos tuang jeung gepuk ge nikmat alhamdulillah. Tara protesnya ka Allah teh alhamdulillah gepuk ge nikmat ya Allah. Dan gepuk teh gep kurupuk deui. Nikmat urang mah tara protes. Jadi dalam urusan dunia mah harus lihat orang yang di bawah kita. Cek Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Jika bapak sedih nggak punya sepatu, lihat orang yang nggak punya kaki, gitulah. Mending punya sepatu nggak punya kaki, mending punya kaki nggak punya sepatu. Mending mana? Ya, dua nananya Pak. Ya banyak orang teh lebih susah. Komo anu kena gempa, kena tsunami, itu kena banjir, kena longsor, itu kan lebih susah daripada kita. Nah, itu tinggal itu supaya orang bersyukur. Kalau kita di rumah di sini banjirnya cuma semata kaki, lihat ke Bala Endah. Lihat ke Sumatera, banjirnya sakumaha? Sasuhunan, bahkan menghancurkan rumahnya. Ada orang kerja dari pagi sampai sore ya Pak, di kebon abi ngantos ngobrol jeung Nini. Nini tersepuh Pak eta nyandak kopi sakarung digembol kita ku samping. Bongkok eta si Nini kuatan keneh Pak. Mak teh sabaraha kilo? 20 kiloan lah sana kita. 20 kilo nyanak kopi nang mentikan ti luhur gunung sampai ka handap. 20 kilo kuat keneh. Bari mapah bari di gunung, sok bapak di dia jalan kaki ke gasibu kuat mah. Kuat tapi ongkek cenah capek. Komo ieu nyandak barang. Sabaraha dibayarna eta teh ni kudu gaduh kebon, ternyata bukan kebon dia. Berapa? Satu karungnya teh cenah kurang lebih 25.000. Dimulai metikan sampai nyandak ka handap ka saha anu gaduh kebon. 25.000 sadinten Pak batur mah. Bapak mah alhamdulillah cicing cair awal bulan. Diem cair awal bulan. Bersyukur pisannya. Ya lihatlah orang yang lebih susah daripada kita. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini gitu. Memberikan yang terbaik. Pak, karena sampai kapanpun tidak akan pernah kenyang kata Nabi. Ya. Orang sebelum punya apa-apa ingin punya sepeda heula. Terus gaduh sepeda? Motor. Terus gaduh motor? Mobil. Terus gaduh mobil? Pesawat. Di mana aja pernah pesawat hari ibu. Terus gaduh mobil teh jaralan kaki deui Pak eta teh. Kagasmin jalan gaduh mobil teh.
kagak sibuk ka Sumarkeun jalan kaki ke gaduh mobil ternyata abi can pernah ningali orang lembur jalan kaki di Gasibu can pernah da unggal poe leumpang di gunung nage jadi balik deui Pak urang teh jalan kaki deui nu enakeun mah nu menyehatkan kitunya makanya kata Nabi lihat berdoalah doa ini nih Pak doa apa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agdini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Sok macam doa ini Pak. Kita suka dibaca tidak? Amalkan doa ini. Terakhir al-khofiyah. Khofiyah terakhir. Apa yang maksud dengan khofi? Khofi adalah orang yang tidak suka terkenal, tidak mencari popularitas, tetapi menyembunyikan amal ibadahnya dan tidak menampakkan kesolehannya kepada orang. Amal soleh mah sumputkeun, tong dibeja-beja ka batur. Sumputkeun. Amal soleh mah mun wajib boleh ditampakkan wajib. Nu sunnah sebaiknya disumputkeun. Nya ieu mah kadang-kadang dibeja-beja ka batur. Bapak teh weh kitu geus heuai. Bapak diheuai wae 10 kali tahajud tadi jam 2 can bobo deui itu bapak teh. Dibeja-beja ka batur tahajud oge. Saudara-saudaraku mari kita salat malam. Sebaiknya mah tong dibeja-beja anu kitu mah jempe we. Cukup kamu dengan Allah yang tahu. Kan dina hadis oge naon? Orang yang dinaungi pada hari kiamat di padang mahsyar siapa? Orang yang dalam kesendirian malam pafadot ainahu sambil meneteskan air mata. Cek Nabi kesendirian malam meneteskan air mata. Biasanya bapak lamun wengi jeung ibu seseringna meneteskan air mata atau meneteskan air liur? Biasanya nu mana? Meneteskan air mata atau air liur biasanya naon? Yang dimaksud kesendirian malam berarti tong anu apalin. Tong dibeja-beja orang tahajud. Tong dibeja-beja orang salat wengi tong jempe we urang mah. Seolah-olah batul teu apal orang ahli salat malam. Bahkan sedekah oge kan kitu nya ceng Nabi. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya teu apaleun tuh, tangan kiri teu apaleun ceng Nabi. Itu bahasa kiasan. Tong aya batur nu apaleun bisi jadi ria. Gitu Pak. Ieu mah sengaja mawa kamera 7. Manggung beras hiji. Ari ajudanna ngajaran dog teh bawana naon kan. Ikan eta teh katingali pisan. Mana moal beas, kamerana loba sebagai angle. Ngomong sorangan, ini bantuan dari saya. Nanti dari kementerian ada gitu. Jadi we ku netizen teh dicalarekan, dihina. Jadi ikhlas we mere mah tong mawa kamera sakitu loba atuh. Tong pencitraan wae teh Pak. Orang teh korban pencitraan Indonesia teh Pak. Lamun harita aya jawi masuk gorong-gorong, ditutupan gorong-gorongna teh dikeluarkeun deui jelema eta, da aman Indonesia teh. Ngan harita masuk gorong-gorong, kalaka dibuka deui gorong-gorongna. Jadi mesti siga kieu loba hutang. Harita kunaon pas masuk gorong-gorong tutupan gorong-gorongna, buru. Tah atosan eta. Terakhir dapatkeun. Yang tersembunyi adalah orang yang tidak menampakkan dirinya, tidak berkeinginan untuk tampil di hadapan manusia, tidak ingin ditunjuk-tunjuk atau dibicarakan orang lain. Engkau akan menemukannya dari rumahnya ke masjid, dari masjidnya kembali ke rumahnya, dari rumahnya ke kerabat-kerabatnya dan saudara-saudaranya. Ia menyembunyikan dirinya, tidak menonjol. Gitu udah malah teh Pak, ke masjid, ke bumi, ke saudara-saudaranya silaturahim. Eta orang yang khofiyah, tidak terkenal. Namun bukan berarti apabila setelah diberi ilmu oleh Allah lalu ia menutup diri di rumahnya, tidak mengajarkan ilmunya kepada manusia, karena hal itu bertentangan dengan sifat takwa. Mengajarkan ilmu kepada manusia itu lebih baik daripada diam di rumah. Bagi orang-orang yang berilmu tetap lebih baik mengajarkan ilmu untuk nyumput gitu. Tapi seandainya kita tidak punya kapasitas sebagai pengajar, tidak punya kapasitas sebagai pendakwah, mendingkannya di bumi ibadah we sing husuk ke masjid. Tidak perlu terkenal senak itu. Terakhir, yang bertakwa adalah yang menjauhi apa yang diharamkan Allah, yang kaya adalah yang merasa cukup dengan Allah dari manusia, dan yang tersembunyi adalah yang menyembunyikan amal ibadahnya dari manusia.
Maka hadis ini mengajarkan bahwa orang yang dicintai Allah bukanlah yang terkenal, bukan pula yang banyak harta dan kedudukan, melainkan yang memiliki kualitas batin yang kuat. Pertama, bertakwa dengan sungguh-sungguh, qanaah tidak bertamak terhadap dunia, ikhlas tidak mencari ketenaran. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi, berbahagialah hamba yang memaging kendali kudanya di jalan Allah, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Jika ditugaskan di barisan depan, ia di sana. Jika di belakang, dia pun siap, dia pun rela. Jika diminta izin, tidak diizinkan, dia tidak marah. Jika memberikan syafaat atau saran tidak diterima, dia tidak marah. Dia orang nanti benar-benar tulus. Jadi pejabat siap, jadi rakyat biasa siap. Jadi pengurus siap, jadi jamaah biasa siap. Tidak pernah protes. Mere saran tidak diterima, ngambek. Karena dia itu lakukan benar-benar murni karena Allah, bukan karena ingin dihargai orang lain. Tak, orang inilah orang-orang yang tersembunyi. Dia tidak ingin terkenal di belakang layar. Ya, pokoknya mah ngebantu dakwah dimanapun ditempatkan dia selalu siap 85 gitu. Maka barang siapa menghimpun ketiga sifat ini, takwa, kaya hati dan tersembunyi, maka Allah akan mencintainya karena ia bertakwa, sedangkan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan karena ia merasa cukup dengan Allah, maka Allah mencintainya dan akan selalu mencukupkannya. Inilah yang mesti kita raih, menjadi hamba Allah yang taqiyya, ghaniya dan khafiyya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba tersebut. Ibu bapak, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.